Selamat pagi, baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, usahanya bagus, ya nggak? Sehat selalu buat teman dan keluarga. Terima kasih sudah yang subscribe. Mohon yang belum silahkan subscribe biar membantu mensupport channel ini terus. Oke guys, banyak komentar yang masuk nih mengenai tambahan. Mungkin beberapa kali gue udah bahas tambahan sedikit ya. Mengenai tambahan kredit, bisa nggak ya Om ya? Ya nggak? Bisa nggak gini ya? Bisa nggak nambah dari 25 ke 150? Bisa nggak nambah dari 50 ke 200? Gini teman-teman, ada ada hal yang harus diperhatikan ketika tambahan yang cukup besar ya. Kalau misalkan tambahan dari 25 ke 50, 75 ke 100, mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya. Tapi kalau nambahnya itu dari 25 ke 200 gitu. Nah, itu ada hal-hal yang diperhatikan. Supaya teman-teman nggak sia-sia pengajuannya, ya nggak? Nih ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kenapa dulu dikasih kecil? Misalkan dulu cuma 25, dulu cuma 50. Padahal usaha saya besar. Kenapa? Itu harus ditanya dulu nih. Mungkin teman-teman belum punya jaminan sertifikat sehingga saya cuma punya BPKB motor doang dikasihnya seperti itu. Artinya itu terkait jaminan berarti. Artinya kalau teman-teman pindah segmen dari mikro misalkan ke retail mungkin ada disebut seperti itulah. Kalau di atas 100 mungkin sudah bisa disebut retail ya. Di bawah 100 mikro misalkan. Itu ada perpindahan peraturan. Nah, mengenai bisa atau enggak, kalau mungkin dulunya belum punya jaminan sertifikat, berarti teman-teman harus menyiapkan jaminan berupa sertifikat. Misalkan kan, ketika pindah dari 25 ke 200, ekstrim ya, lumayan ekstrim loh, 25 ke 200. 50 ke 150 itu lumayan ekstrim juga. Nah, kalau memang pertanyaan apa jawaban tersebut adalah terkait jaminan, berarti teman-teman harus menyiapkan jaminan, ya enggak? Terus yang kedua, kenapa teman-teman dulu dikasih 25 50? Misalkan terkait unit pemprosesnya. Nah, itu nggak sedikit loh. Contohnya misalkan gue sebut di Bank BRI misalkan ya. Misalkan di unit itu memang maksimalnya cuma sampai 100 misalkan. Atau sampai 75 atau sampai 50 untuk kredit seperti itu. Berarti kalau teman-teman ngajukan di atas kewenangan unit memproses, berarti teman-teman harus ke cabang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah lama nggak ya proses di tempat di cabang misalkan kan? Padahal sama-sama bank tersebut, tapi beda proses, beda hasil loh. Ya ini bukannya bukannya gua apa ya jelek-jelek enggak. Artinya semakin besar suatu unit, semakin banyak yang diurus ya enggak. Misalkan unit kecil sama unit sedang sama unit besar, itu pasti unit besar lebih banyak yang diurusin daripada unit kecil itu udah pasti. Artinya adalah yang diperlukan selain jaminan, berarti diperlukan waktu untuk menambah maksimal kredit. Karena apa? Karena ini terkait dengan limit limit apa? Limit yang pemprosesnya. Ya berarti teman-teman harus siap-siap mungkin waktunya lebih banyak untuk prosesnya. Karena memang so gue di cabang pasti agak lebih lama sedikit sih lah. Tergantung loading sih. Cuman yang gue bilang karena ke cabang tuh pasti banyak yang proses yang mengajukan, pasti teman-teman akan butuh waktu lebih lama untuk mencapai cair misalkan kan. Wah, Pak, di unit kok cuman seminggu, kok di ini seminggu juga belum survei-survei. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Berarti harus siap-siap tuh yang seperti itu ya nggak? Terus selanjutnya adalah yang paling terakhir, yang paling penting adalah teman-teman dikasih 25 50 karena apa? Oh, karena skala usaha. Nah, kalau udah skala usaha, berarti selain jaminan, selain waktu yang harus lebih lama kalau ngajuin kredit, pindah pindah apa? Anak gue pindah pindah ini ya produk misalkan dari mikro ke retail. Yang paling penting ketiga adalah skala usaha. Berarti memang dulunya teman-teman skala usahanya 25 sampai 50 juta aja untuk dapat kreditnya. Berarti kalau teman-teman minta 200 juta misalkan, berarti harus melompat 4 kali lipat dari ketika teman-teman dulu ngajukan. Ya, logikanya seperti itu dong, ya nggak? Dulu, Pak, cuman
kayak lihat sih angsuran cuma 25 juta. Sekarang Bapak ngajuin 150 nih, 25 ke 150. Wah, berarti sepertinya usaha Bapak memang harus melompat jauh lebih dibanding waktu pertama kita ngasih. Bisa nggak? Pernah nggak? Bisa dan pernah, ya. Pernah kok. Cuman ya seperti itu, artinya teman-teman harus membuktikan. Pak, dulu waktu pertama ngasih kan gudang ini kosong nih, sekarang udah Pak lihat udah keisi semua nih, Pak. Seperti itu. Pak lihat nih Pak, omset saya biasanya sehari dulu cuma 500.000 Pak sehari. Sekarang nih Pak, sudah 4 juta Pak sehari Pak. Nih buktinya, lihat rekening koran, lihat kopi tabungannya, lihat bukti-bukti pembelian transaksinya. Artinya apa? Ketika teman-teman mau melompat lebih tinggi dan mungkin agak ekstrim tingginya, ada hal-hal yang harus teman-teman siapkan selain sertifikat, selain waktu yang lebih banyak, dan bukti-bukti transaksi yang jauh lebih banyak. Nggak mungkin kan dulu minjem 25 cuman tulisan tangan di di rokok, itu kan kertas rokok. Sekarang minjem 200 tetap sama tulisannya di bungkus rokok, kan nggak mungkin. Pasti orang bang, apaan masih nggak segini-gini aja ya nggak? Pasti dibedain ya, apalagi lompat yang lebih tinggi lagi, wah itu pasti lebih ini, lebih apa ya, lebih detail lah ya, pasti wajar lah ya. Jadi saya nggak bilang nggak mungkin melompat lebih tinggi, nambah jauh kreditnya nggak disetujui, nggak juga. Tapi cuman artinya ada effort yang harus teman-teman siapkan, ya nggak, mengenai agunannya, ya nggak, mengenai proses yang lebih lama, dan mengenai usaha teman-teman. Baik lagi, inti dari kredit adalah repayment, kemampuan membayar. Semakin besar kredit, berarti teman-teman harus sudah siap membayar lebih, kan seperti itu. Dan skala usaha itu pasti nomor 1 diprioritaskan. Anak gua manggil. Oke, itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Thank you.